Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah ma'bad. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Alhamdulillah beralamin, setelah sekian lama kita tidak bertemu lagi di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban menuju Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, dan semoga wabah pandemi cepat-cepat meninggalkan kita dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Kali ini kita sampai pada hadis yang ketujuh dari babun fi bayani kasrati turukil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u, hadis yang ketujuh. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man ghada ilal masjid awrah, barang siapa yang pagi hari pergi ke masjid, awraha atau waktu sore, a'adallahu lahu, Allah menyiapkan baginya fil jannati, di sorga, nuzulan, hidangan, kullama ghada awraha, setiap kali pagi atau sore. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tentang kemuliaan masjid. Betapa masjid ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai khairul bina, sebaik-baiknya bangunan di muka bumi. Maka mulai dari orang yang membangunnya, Allah Ta'ala siapkan istana untuk mereka. Orang yang memakmurkannya, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, Allah Ta'ala jadikan dia salah satu dari 7 golongan yang Allah yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Allah yang akan menaungi mereka, 7 golongan tersebut, pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Demikian juga orang-orang yang pada hadis ini yang setiap pagi atau sore dia berangkat ke masjid. Maka kemuliaan masjid ini terlihat sekali betapa Allah SWT memuliakan orang-orang yang membangunnya, orang-orang yang memakmurkannya, orang-orang yang berkunjung ke sana untuk beribadah kepada Allah SWT. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita yang Allah SWT berikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk selalu datang ke masjid, baik dalam rangka sholat berjamaah, baik dalam rangka iktikaf, baik dalam rangka membaca Al-Quran, atau belajar ilmu-ilmu agama. Saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa kita ini penting untuk memastikan langkah kaki kita ini ke tempat-tempat kebaikan. Maka apapun tujuan kita di waktu pagi atau sore, pastikan tujuan kita adalah kebaikan, tempat-tempat yang baik, dan kegiatan-kegiatan yang baik. Seperti dalam hadis ini disebutkan kepada masjid, maka masjid ini mewakili tempat kebaikan. Salat mewakili kegiatan kebaikan. Maka langkah-langkah kaki kita menuju tempat-tempat kebaikan insya Allah akan diridhoi oleh Allah SWT. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan
bahwa di depan pintu rumah kita masing-masing ada malaikat yang akan membawa bendera dan mengiringi kepergian kita kalau kita pergi ke tempat yang baik, dan demikian juga mengantarkan ke rumah kita di waktu pulang ketika kita pulang dari tempat atau kegiatan yang baik. Tapi sebaliknya, ada juga rombongan setan yang juga dengan panji-panjinya dia berada di depan rumah kita, mengantarkan kita ke tempat-tempat yang jelek, kalau misalnya itu tempat yang jelek, naudzubillah, atau ke kegiatan-kegiatan yang jelek, naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, hadis ini juga mengajarkan tentang sebuah nilai keistiqomahan, yaitu setiap pagi dan sore. Maka hendaknya kita juga menjadikan istiqomah ini sebagai gaya hidup kita, sebagai lifestyle kita, terutama setiap kali kita pergi ke masjid. Kemudian berikutnya, a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Allah SWT menjanjikan orang-orang yang sering ke masjid dengan surganya. Bukan cuma itu, ada nilai plusnya lagi. Allah Ta'ala a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Allah Ta'ala persiapkan hidangan setiap pagi dan sore, kullama gada aw raha, setiap pagi dan sore, untuk orang-orang yang setiap pagi dan sorenya ke masjid. Saudara sekalian rahimakumullah, maka Allah SWT adalah zat yang maha bersyukur. Mungkin kita seumur hidup kita hanya puluhan tahun, nggak sampai mungkin 100 tahun, atau mungkin ada yang sampai. Tapi ternyata kemudian Allah SWT membalas dengan surga yang kita selama-lamanya di sana, dan dengan kenikmatan yang Allah SWT sudah persiapkan untuk orang-orang yang masuk surga. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karena itu, mumpung masih belum Ramadan, insya Allah kita sebentar lagi, mungkin hari Selasa ya, insya Allah Selasa depan ini 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kami ucapkan selamat menyongsong datangnya bulan Ramadan yang mulia, dan selamat mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan, termasuk diantaranya datang ke masjid untuk supaya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, atau melaksanakan qiraah membaca Al-Quran, atau mengkaji ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim, hadana lil majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.